menjelaskan hasil pertemuan dengan Allah diberi bekal. Apa bekalnya? Itulah sepenggal lagu yang biasa aku nyanyikan untuk menghibur penonton. Aku, Fanya Sinta. Kegiatanku sehari-hari adalah menjadi penyanyi dan pembawa acara infotainment di salah satu stasiun televisi swasta. Untuk melepaskan diri dari penat ibu kota, aku sengaja mengunjungi kota Sumedang, Jawa Barat. Di kota Islami ini, aku berharap bisa menemukan kembali cahaya Islam dalam diriku yang hampir pudar. Hari ini bulan Rajab setelah Wah, acara tablik akbarnya menarik sekali. Penceramah dan korinya sama-sama kembar. Hihi, unik juga. Saat mengisi pengajian, Ustaz Umar memang kerap kali mengajak serta kori kembar. Sementara bacaan salawat dan marawis dari kori kembar yang bernama Ana dan Ano bisa membuat jamaahnya terus bersemangat hingga akhir acara. Mereka memang pasangan kembar yang selalu akur dan serasi. Tenang dulu double. Serba double ya. Agak-agak kayak kaca-kaca gitu ya ampun. Bingung banget. Hanya mau tanyakan, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang hampir serupa ya, istilahnya kalau kita ngomongkan kembar. untuk agar manusia itu lebih tahu kekuasaan Allah. Kalau orang sudah tahu Allah itu segalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Subhanallah ya. Alhamdulillah gitu diciptakan sebagai manusia kembar gitu. Alhamdulillah. Ada ikatan batin nggak sih kan? Ada. Tapi ya mungkin udah ada ikatan batin yang satunya sakit gitu. Itu ngerasain hatinya udah senang. Oh, padahal nggak ada SMS ya, cuma emang hati ya. Kalau misal kembar itu kan biasanya sama-sama ya, kesini bareng, situ bareng. Tapi pernah nggak sih ada faktor iri? Ya kalau masalah iri kan itu sifat manusia ada. Saya juga kalau dengan kakak saya, waktu baju misal kakak saya beli yang merah, saya rebutan ke ibu gitu. Sebenarnya iri seperti apa sih yang diperbolehkan oleh Allah? Padahal kan iri sebenarnya itu sifat yang nggak bagus kan. Tapi katanya emang ada iri yang diperbolehkan ya. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kita ini boleh iri, tetapi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu di mana orang tersebut misalkan bisa baca Quran dan mengamalkannya siang malam, boleh kita iri. Tapi kadang-kadang kita iri kalau masalah duniaan itu nggak boleh. Misalnya kalau iri masalah dunia itu akan timbul dengki, benci, menjelekan, akhirnya kan dampak negatifnya. Terus yang kedua ada iri di mana orang tersebut dikasih harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia orang tersebut menafkahkan hartanya, kita iri, itu boleh kata Rasulullah SAW. Mumpung kita di Sumedang nih, kita di Sumedang, yuk kita coba makanan Sumedang nih. Sumedangnya. Iya, pernah. Belum. Senang rasanya, Ustadz kembar yang bernama Adi-Adi dan Edi-Adi ini mau menerimaku dengan baik. Enak. Aku kebetulan nggak suka pedas, jadinya ini pas aja gitu, pedasnya nggak terlalu pedas, tapi agak manis-manis gimana gitu ya kan?
ini Pak Ustadz, kadang-kadang manusia kan suka lupa diri ya. Nah, caranya supaya kita tuh selalu ingat sama Allah dan selalu bersyukur sama yang diberikan Allah itu gimana sih? Cara syukur kepada Allah itu ada satu dengan lisan. Nah, dengan lisan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu syukur dengan anggota tubuh. Yang dimaksud syukur dengan anggota tubuh itu, kita kan diberikan rezeki oleh Allah, kan kita bisa jadi bergerak, kita bersyukur anggota tubuh kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu termasuk yang kedua, syukur dengan anggota tubuh. Terus yang ketiga tadi yaitu syukur dengan hati. Kalau syukur dengan hati yaitu kita tidak selamanya harus ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, udah beres sholat, waktu sholat. Jadi hati kita ini harus ingat hati kepada Allah, itu termasuk syukur dengan hati. Karena ada itu juga Mbak, apa yang dikatakan sudah saya, tidak ada kartani sakatani. Di mana kita mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu berarti orang sudah bersyukur kepada Allah. Kebersamaanku dengan Ustadz Kembar belum berakhir. Masih banyak hal yang ingin aku ketahui dari mereka.